yang juga menjadi sebuah pertanggungjawaban politik dan konstitusi yang besar dan berat. Karena Indonesia ke depan kan harus menata seluruh problem Indonesia dari berbagai aspek, kemudian membangun Indonesia berbasis pada Pancasila, supaya Pancasila itu tidak hubungan sebagai sesuatu yang normatif, dan terakhir membawa kemajuan setara dengan bangsa lain. Jadi kita tidak boleh merasa berada dalam fase yang sudah maju. Kita ini masih tertinggal dari berbagai aspek yang memerlukan strong leadership, tapi sekaligus juga leadership yang memiliki hikmah, kebijaksanaan, dan kecerdasan tinggi. Yang terakhir, pasca pemilu, seluruh komponen bangsa dalam keragaman orientasi politik itu harus mulai membangun semangat bersatu dalam keragaman. Jangan sampai kita larut dalam situasi politik yang kemudian kita terpecah, tapi juga sekali lagi seluruh pihak, termasuk partai politik, ya, nanti juga eksekutif, legislatif, yudikatif, harus belajar dari kekurangan, kelemahan, dan problem yang selama dihadapi, bahwa Indonesia itu memiliki masalah karena jangan-jangan kita sendiri memang ikut menciptakan masalah itu. Oke, Prof, masih relevan nggak Prof adanya oposisi Prof, ataukah rekonsiliasi? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu memang perlu rekonstruksi, ya, apapun namanya, tapi prinsipnya harus berjalan check and balances. Sebuah bangsa dan sistem politik yang tanpa check and balances itu nanti akan mengalami stagnasi. Karena apa? Kita merasa berada di jalan yang tepat, tetapi ternyata tidak tepat. Jadi selalu relevan, harus hidupkan check and balances oleh seluruh kekuatan, tapi juga bersamaan dengan itu harus ada pikiran-pikiran yang berorientasi ke masa depan untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan. Oke, terima kasih ya. Ditulis biografi saya, tapi teman-teman juga tahu Mas Zaki, Mas Fajar, bahwa pasti saya tidak mengizinkannya, sambil memang saya karena masih hidup, ya, gitu. Ditulis biografi, biarpun ada yang banyak ditulis masih hidup, karena prosesnya kan kita tidak tahu. Yang kedua, memang saya tidak suka untuk ditulis-tulis seperti itu, dan ada dua wartawan senior sudah hampir beberapa tahun lamanya ngejar-ngejar terus untuk menulis, saya tidak jawabannya sama. Nah, mungkin karena sudah tahu, lalu mereka bersiasat mengumpulkan para penulis, dan baru saya dikabari ketika sudah masuk di penerbit Kompas untuk segera terbit bahwa itu akan diputuskan. Ya, karena sudah di penerbit, masa saya harus sudah sendiri. Nah, saya hanya ingin sedikit artinya bahwa buku ini murni dari pikiran-pikiran sahabat-sahabat saya, para aktivis baik yang senior maupun yang junior. Saya hanya melihat ada salah persoalan dalam pemikiran tentang moderasi di Indonesia. Sejak saya di S3UG, baru mengenal ketika saya dapat amanat di PP Muhammadiyah. Meskipun tidak pernah saya pikirkan, karena saya merasa bahwa saya orang biasa saja, tapi karena dapat mandat yang saya tunaikan. Apa sih problem yang saya lihat tentang moderasi? Satu, ada semacam reduksi atau bias, atau mungkin punya perspektif sendiri, ya, dalam bahasa yang moderat, di mana moderasi itu dimaknai cenderung menjadi sangat serba boleh dalam pergerakan. Artinya
membolehkan hal-hal yang sebenarnya prinsip bagi setiap umat beragama memang itu menjadi patokan mereka beragama. Lalu lahirlah pikiran-pikiran untuk menyatukan agama atau sinkretisme dalam makna yang kita dirancang bangun, dan sejumlah hal yang ternyata bagi umat beragama di banyak agama, baik muslim maupun non-muslim, pemikiran moderasi yang cenderung agak serba boleh itu tidak cocok juga. Mereka tetap bahwa setiap agama ini punya tempatnya masing-masing, lebih-lebih yang menyangkut deradikalisme, mengikuti dekonsumsi. Nah, ini di mana nggak cocok bagi sebagian umat beragama. Tapi ada lagi respon yang berlebihan juga terhadap pemikiran ini, di mana moderasi dianggap bahwa ini mungkin agak ke kanan-kanan, kalau tadi agak ke kiri-kirian, dia berceritakan bercerita kalau di sport ini kanan ini kiri. Jadi yang tadi agak ke kiri gitu, nah ini agak ke kanan. Kelompok ini cenderung agak susah menerima konsep moderat. Mereka hanya menggunakan di kalangan Islam wasatiyah. Wasatiyah itu berbeda dengan moderat. Apa ya, wasatiyah itu pokoknya wasatiyah, dan menolak ini ternyata merupakan bentuk respon di penjuru lain terhadap konsep moderat yang tadi. Karena ada moderat serba boleh, lalu muncul semacam rejection terhadap moderat seperti itu. Lalu enggak, kami tidak moderat, kami wasatiyah. Tapi lama-kelamaan saya selami juga wasatiyah seperti ini juga ya ke kanan juga. Jadi terlalu tulisan juga. Ya. Kenapa sih menolak konsep moderat? Sebenarnya mau moderat, mau tanaman bahasa Indonesianya, atau the middle path gitu ya, atau juga wasat ya, tergantung pada esensi pemaknaan dan konstruksi kan. Dan semua konstruksi asal terbuka untuk didialogkan. Yang jadi masalah kan menjadi monolitik dan terlalu dan pikiran yang berbeda menjadi salah, sesat dan sebagainya. Nah, berangkat dari semacam pertempuran diam-diam antara dua pemikiran itu, lalu saya mencoba memilah ada hal-hal yang esensial yang memang beragama juga sebagaimana berbangsa bernegara itu punya tempatnya sendiri. Bahkan kita yang belajar tentang perspektif paradigma itu kan juga disertai fanatisme juga kan. Kenapa sih orang kalau fanatik terhadap paradigma itu tidak dianggap radikal juga? Kenapa fanatik terhadap perspektifnya itu tidak dianggap fundamental juga? Sebenarnya itu sama mirip. Lalu mestinya kita coba lihat dari dalam, baik dari dalam agama itu sendiri maupun dari dalam konteks keindonesiaan. Satu, dalam konteks agama itu ternyata aspek-aspek yang kita sebut ekstrim, radikal itu ada dimensi emitnya yang tidak seperti itu. Gitu. Misalkan konsep puritanisme beragama, tadi kurang kami membahas soal puritanisme. Ternyata sikap puritan itu tidak otomatis kemudian menjadi monolitik, menjadi eksklusif dan anti terhadap dialog dan keterbukaan terhadap lain. Ada sikap puritan yang justru menjadi energi rohani orang untuk dia menjadi orang yang ya tidak gampang melanggar hal yang yang tidak baik, tidak benar, ya, atau hal yang buruk. Itu sikap puritan seperti itu. Nah, saya juga baru menemukan di Muhammadiyah sikap puritan itu ada energi positif untuk apa? Dua hal. Satu, membangun kesalehan tiap orang. Jadi di Muhammadiyah itu, saking puritannya itu kita ini dilatih keras untuk tidak boleh menyimpang dalam hal administrasi, organisasi, artinya berubah. Jadi apapun harus dipertanggungjawabkan. Jadi
Padahal itu uang kita sehari lewat dana yang memang bisa kita bertanggung jawab atau kita harus bertanggung jawabkan. Jadi di Muhammadiyah itu maka seluruh komponennya itu ada LPPK, KPK dan segala macam. Itu diauri betul ya. Jadi saya biarpun Muhammadiyah punya asetnya triliunan itu saya nggak bisa masuk ke wilayah-wilayah itu. Semuanya ada itu ada akuntabilitasnya.